congratulations to from UNDP. They will share with us a story from the field, reducing vulnerability and increasing access to basic service. I'd like to invite Wiga and Atik Kumala Dewi. Where are you? Okay, you are here. Wiga and Kumala Dewi. Okay, so the presenter is here, still setting the the presentation with the operator. So I would like to remind you again. So as we agreed before that, okay, we're just running, but of course that if it's the president comes here, then we have cut it off. But of course we give additional time in the after the visit over after the visit. So for UNDP, once more I would like to invite you to the stage. Yeah, we have here going to release is Wiga and Atik Kumala. You are here. Okay. So okay, yeah, because it's very dynamic, so of course changing of information. It happens instead of seconds, so they are still preparing the presentation. But again, I would like to welcome you again here in our Rumah Resiliensi Indonesia. It's a platform for us to collaborate, work together, to share experiences, knowledge, lesson learned that you have been harvesting from fieldworks, programs, and of course in 1, 2, or 3 years, or maybe long time ago. And it's a very important venue. Dulu ke bahasa Indonesia, sampai bahasa Inggris. Oke, jadi Rumah Resiliensi jadi tempat kita untuk bersama, berkolaborasi, menunjukkan praktek-praktek baik kita, dan juga pengalaman-pengalaman yang digali dari lapangan. Mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu, atau mungkin juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah lama. Tapi tapi tentunya itu semua masih valuable, masih bernilai, masih bisa kita share, mungkin di-refresh, mungkin di-invented, but of course sesuatu yang sangat berharga pada bagi kita ini. Sedikit informasi bahwa Rumah Resiliensi adalah sebuah inisiatif yang belum ada sebelumnya di global platform. Jadi kalau global platform itu memang dia cenderung banyak bilangnya politis. Ya, dan di sini kita memberikan ruang untuk para aktor, pelaku, ada anak, ada pemuda, remaja, orang tua kayak saya, ya, akademia, pengusaha, dan masih banyak lagi. Oh iya, sudah ada. Nanti saya bisa waktunya. Terima kasih. We will present UNDP. The time is yours. Terima kasih sudah di sini ya, menunggu Pak Jokowi sebenarnya. Tadi kita kira mau ditunda sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita buat cepat saja supaya nanti waktu Bapak datang. Selamat datang di acara storytellingnya UNDP Indonesia. Siang ini kami akan bercerita tentang proyek akses dan hubungannya tentang terhadap pertambangan masyarakat Indonesia. Nama saya Sherry Panggabean, National Project Manager untuk di Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality atau ACCESS. Project Access adalah proyek energi bersih yang dikembangkan bersama dengan UNDP, Kementerian SDM, Ministry of State Administration dari Timor Leste, yang didanai oleh Korea International Cooperation Agency atau KOICA. Proyek ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap layanan dasar yang berkelanjutan bagi kelompok miskin dan rentan di desa-desa yang terpencil dan terjauh di Indonesia. Akses bekerja mulai dari tahun 2020 hingga 2023 dan lokasi kerjanya ada di 4 provinsi, di Kalimantan Tengah, di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Harapannya di
perempuan yang menjadi penerima manfaat dari proyek ini sendiri. Akan ada sekitar 20.000 warga masyarakat dari Indonesia dan Timor Leste yang bisa mendapatkan akses listrik melalui energi besi, dan juga harapannya akan ada sekitar 5.000 orang mendapatkan akses air bersih. Ini khusus untuk kegiatan di Timor Leste, dan kita juga akan melatih warga-warga lokal dari 23 lokasi ini untuk menjadi operator PLTS yang nantinya akan kita bangun, dan kita juga akan mengembangkan kelembagaan lokal untuk mengelola PLTS yang akan kita bangun tadi sehingga nantinya bisa berkelanjutan. Mungkin sebelum kita mulai, nanti ada presentasi video singkat. Mungkin saya mau tanya sedikit ya. Ini pertanyaan mudah ya. Jadi ada kaos nih yang mau saya kasih dari Project Access. UNDP kepanjangannya apa ya? Jangan dong. Boleh. Jangan orang yang UNDP kalau boleh. Ayo Bapak. Silakan. United Nations for Development Program. Ya, kurang tepat. UNDP. Ya Mbak, yang di belakang, silakan Mbak. Betul. Ini nanti saya kasih di ya, di belakang ya. Baik. Tadi ada saya singgung sedikit. Project Access bekerja di bidang apa? Ada yang nyimak? Betul, melalui energi bersih ya. Oke, nanti saya kasih lagi. Oke, mungkin kita lanjut dengan video singkat dari mengenai kegiatan yang kita lakukan di masyarakat di desa, terutama dalam mendukung ketangguhan di desa ya. Hello, my name is Reggie. I am one of the 23 energy patriots recruited by the Ministry of Energy and Mineral Resources as part of the UNDP Access Clean Energy Project. My role is to guide and assist the local communities during the preparation and implementation of the Access Project and document the activities used as the learning material for similar projects in the future. I conduct community consultation regularly. Everyone is invited to participate. The elders, youth, men, women, village leaders, and every community member. Women and vulnerable groups are engaged through affirmative action to ensure they receive the same access to benefits, opportunities for participation as local operators and BUMDES management, and involvement in consultation and decision-making processes. Women and vulnerable groups, 50% of local operators recruited for the renewable energy infrastructure, and 30% of the BUMDES management recruited are women. Local operators recruited are equipped with skills and knowledge through training and certification. BUMDES is the village-owned enterprise, the institution that will manage the renewable energy infrastructure. I facilitate the establishment of BUMDES and train the BUMDES management. I also help to identify the economic values that can be added by utilizing electricity, emphasizing activities by women groups. Electricity provided by Access supports the internet access from the government. Access to electricity and the internet open the opportunities for more significant economic development and help people in remote villages to improve lives. Have access to information, communicate with others, support health, education services, create new business, and this would lead to increase the livelihood and their resilience too. The internet service will also be used for the renewable energy infrastructure's remote monitoring system. By providing reliable and affordable energy for the people, Access Project will be strengthening the community's resilience. Terima kasih. Jadi dari video tadi kita bisa
lihat ya apa yang sudah dilakukan di desa, bagaimana dari tersedianya listrik yang layak dan terjangkau dapat meningkatkan ketahanan di masyarakat. Tadi di video itu cerita tentang fasilitator desa, ya, fasilitator desa yang ditempatkan di desa selama 18 bulan untuk mendampingi masyarakat, menyiapkan mereka memiliki institusi, memiliki lokal operator yang nantinya akan dilatih dan disertifikasi mengelola PLTS yang akan dibangun. Nah, tadi sempat dibahas juga kita punya kolaborasi dengan Kominfo Bakti yang menyediakan akses internet di desa-desa terpencil ini. Jadi dengan adanya proyek akses yang memberikan akses listrik, Kominfo bisa datang memberikan akses internet ke desa. Jadi mungkin kita beruntung nih di beberapa desa akses itu sudah masuk baktinya, dan sebenarnya kita live nih dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi saya akan mengundang salah satu lokal operator yang telah direkrut di desa tersebut. Dia sudah mengikuti pelatihan ya di Jakarta dan lulus sertifikasi, salah satu dari operator perempuan juga. Mungkin saya mau undang di layar kalau bisa Bapak operator Rani ya, supaya kita dengar langsung cerita Rani bagaimana sih kondisi di desa, terus bagaimana sih Rani bekerja sama dengan masyarakat mempersiapkan kehamilan di desa. Zoomnya bisa Pak? Coba Rani. Nah, hai Rani. Hai Mbak Seri. Halo, apa kabar? Baik Mbak. Nah, senang ya. Semoga bisa lihat juga teman-teman di panggung resilience ini. Coba kalau boleh kenalin dulu namanya, terus dari mana. Lalu setelah itu lanjut cerita bagaimana sih si Rani tertarik untuk melamar dan mengikuti seluruh proses menjadi lokal operator di desa. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Rani Paula, Kepala dari Desa Ketanggul, Kalimantan Tengah, Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih. Halo Mbak Sherry, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam jumpa pula para peserta panggung rumah resiliensi Indonesia. Salam hangat dari Marabu. Pada awalnya saya tertarik pada proyek akses karena proyek ini menyediakan listrik yang sangat kami harapkan dari sejak lama. Dari yang Anda ketahui, di desa kami sangat terbatas dengan listrik. Dan dengan adanya proyek ini, kami berharap desa kami nantinya dapat menerima dan menikmati aliran listrik yang selama ini kami bayangkan. Seperti yang kita ketahui, listrik sangat penting bagi kehidupan kita semua, karena tidak hanya listrik penerangan, tetapi juga memberikan akses yang sangat penting, yaitu untuk informasi, pendidikan, sumber layanan kesehatan, dan banyak lagi manfaat lainnya. Kemudian yang masih membuat saya tertarik ternyata tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi operator, tetapi perempuan juga bisa menjadi operator PLTS. Setelah mengikuti wawancara dan tes, ternyata saya terpilih menjadi operator, menjadi salah satu operator di desa saya. Tentu sebuah kebanggaan bagi saya karena dapat terpilih dan diberikan SK oleh kepala desa untuk menjadi operator di desa saya, yaitu Desa Marabu. Sebagai operator, kami tentunya sebelumnya harus mengikuti latihan dan sertifikasi di Jakarta. Ini pengalaman baru bagi kami semua, tentunya bagi saya, karena belum pernah ke Jakarta, bahkan naik pesawat
sekalipun belum pernah saya rasakan. Tapi yang terpenting, kami mempelajari bagaimana cara menjalankan dan merawat LS yang sangat penting bagi warga desa kami nantinya. Selama di sana, saya dan teman-teman juga sempat berkunjung ke Pulau Tunda, yaitu daerah Banten, Seram, karena di sana ada PLTS yang langsung disuplai untuk masyarakat. Kami di sana melakukan pengoperasian dan memeriksa komponen-komponen PLTS yang ada di sana secara langsung. Kemudian saya membayangkan nih betapa nanti warga desa kami nantinya dengan adanya pembangkit listrik seperti itu yang dapat saya rawat dan jaga secara langsung. Terima kasih. Terima kasih Rani ya berbagi. Boleh tahu sedikit lagi kalau dari pengalaman tadi katanya ke Pulau Tunda ya, melihat PLTS yang ada di sana untuk belajar, apa tuh yang paling berkesan dan kita mau dilakukan di Moraripa? Ya, yang sangat berkesan adalah wawasan yang beberapa mengajar kepada kami sungguh luar biasa dan benar-benar membuka mata kami tentang betapa pentingnya listrik dan pentingnya peran kami sebagai operator PLTS untuk menjaga suplai listrik bagi masyarakat di desa kami masing-masing. Ini membuat kami makin bersemangat untuk mengikuti pelatihan dan terpilih menjadi operator agar desa kami nantinya dapat terus menerus mendapatkan listrik dan dapat berkembang membuka masyarakat atau program pada ekonomi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Rani ya atas sharingnya. Jadi dari testimoni atau cerita Rani dari desanya itu bahwa melalui pengalaman diharapkan juga Rani bisa berbagi dengan teman-temannya di desa, dengan masyarakat di desa, bagaimana cara menghadapi perubahan ya, karena itu yang Rani alami. Mungkin sedikit kuis sebelum kita lanjut ke teman kita dari desa juga, dari daerah. Ada yang ingat Rani dari desa apa? Ayo, ada tumbler loh. Kalau yang ingat di mana? Betul. Provinsi mana tahu nggak? Kalimantan Tengah ya. Makasih nanti tumbler ya. Oke. Satu lagi deh pertanyaannya. Tadi Rani cerita tentang peran yang dia harus peran yang dia dapat setelah mengikuti proses seleksi. Jadi si Rani setelah mengikuti proses seleksi, dia ikut pelatihan, sertifikasi untuk menjadi apa? Saya mau kasih cuma satu aja sih sebenarnya. Yang sebelah sini. Di situ ya. Ya, operator lokal yang nantinya akan memelihara, mengelola PLTS itu, ngecek komponen, pastikan semua berjalan dengan baik. Nanti kalau ada keluhan dari masyarakat dia yang ngecek, gitu ya. Siap ya Rani ya? Terima kasih. Oke, kita juga ada satu lagi nih, salah satu fasilitator desa yang tadi diperankan oleh Regi di video. Ada Pak Edi dari Muara Riung juga. Makasih Rani. Kita ganti ke Pak Edi ya, Bapak Operator. Mudah-mudahan masih bisa terkoneksi. Edi Ratno. Nah, itu Pak Edi tuh. Halo siang Pak Edi. Selamat siang Mbak Seri. Pak Edi ini juga dari Muara Riung, karena yang paling kemarin pilihannya yang paling bagus sinyalnya. Jadi mungkin sebelum kita berlanjut ke Pak Edi, Pak Edi ini adalah salah satu fasilitator desa yang ditempatkan di seluruh target wilayah akses untuk mendampingi masyarakat. Pak Edi ini juga salah satu patriot energi yang sudah dilantik oleh SDM ya, karena sudah melalui pelatihan yang serius. Nah, sebelum saya tanya lebih lanjut, mungkin
Pak Edi cerita sedikit tentang lokasi Muara Ripung, Pak. Gimana sih sebenarnya kalau dari Jakarta tuh kayak gimana, Pak? Kesannya, Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Siti. Nah, Muara Ripung itu sebuah desa yang berada di Kabupaten Bandung Selatan, Kecamatan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau dari Jakarta itu Bapak itu boleh naik pesawat sampai Kota Palangkaraya, kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dari Palangkaraya bisa naik travel, naik mobil ke Bungkok, kota sana, itu dengan jarak perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam dari Palangkaraya sampai Bungkok. Nah, dari Bungkok menuju Muara Ripung, karena Muara Ripung itu adalah desa yang terisolir karena belum ada jalan darat, sehingga dari Bungkok harus menuju desa terdekat itu seberang itu namanya Desa Mambuan. Nah, dari Desa Mambuan itu baru naik ferry atau naik klotok atau naik perahu di desa kita Muara Ripung sekitar 15 sampai 30 menit nyebrang gitu Mbak Seri. Terima kasih. Jadi kalau ada yang tertarik ya jalan-jalan ke Kalimantan Tengah, Muara Ripung, nanti bisa kontak proyek akses. Kita lihat nanti PLTS-nya kayak gimana ya. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan aja ya Pak Edi, boleh ya? Boleh Mbak Seri. Boleh cerita sedikit tentang proses kolaborasi di lapangan tentang membangun tanggungan masyarakat, bagaimana prosesnya dan bagaimana akses bisa berkontribusi dalam peningkatan tanggungan masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Seri atas kesempatannya. Salam kenal juga bagi peserta Rumah Bangun Resiliensi Indonesia. Dalam mempersiapkan pendampingan proyek akses yang kita lakukan dimulai dari berbagai pertemuan dan diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari usia tua, muda, laki-laki dan perempuan, termasuk juga kelompok rentan terhadap bencana. Dalam proses pendampingan tersebut, kita membangun semangat gotong royong antar warga yang tujuannya agar bisa saling bekerja sama. Selain itu, pendampingan yang kita lakukan juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya merawat lingkungan dan alam semesta sebagai modal ketangguhan pemerintah dalam menghadapi bencana. Ada juga yang kita lakukan yaitu proses pemetaan sosial, gunanya untuk mengidentifikasikan atau memetakan kelompok-kelompok sosial yang ada di desa, termasuk kelompok yang rentan terhadap bencana, baik itu secara fisik, sosial maupun secara ekonomi. Selain itu, kita melihat risiko-risiko yang berdampak terhadap proyek, termasuk risiko bencana alam. Nah, hasil dari pemetaan ini akan menjadi rujukan kita dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Kehadiran program akses di desa membuat masyarakat merasa sangat senang, karena tidak hanya akses listrik yang mereka dapatkan, tapi juga akses internet yang saat ini sudah masyarakat dirasakan melalui internet bakti. Dengan adanya internet bakti, masyarakat desa mulai beradaptasi dengan informasi-informasi yang begitu cepat masuk ke desa. Akses internet ini juga menjadi salah satu modal bagi masyarakat bagi menjaga ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Begitu Mbak Seri. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi melalui proses tersebut akses bisa didampingi masyarakat menjadi ditanggung ya. Ya, betul sekali. Udah mulai belnya nih, berarti sebentar lagi harus selesai ya Pak ya. Mungkin terima kasih udah nyambung ke Zoom ini Pak.
sudah berbagi sedikit dengan kita yang ada di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu ya Pak ya. Terima kasih banyak Mbak Seri atas kesempatannya. Baik, sama-sama Pak. Mungkin sebelum kita closing, saya cuma ingin ingin tahu apa ada pertanyaan mungkin dari, oke, satu pertanyaan aja kali ya. Iya. Oke. Saya tanya ke Pak Edi. Oh boleh Pak Edi, siap-siap. Dari yang tadi sore kan masih sebenarnya melalui nanti. Kalau di kota-kota kan belum salah. Oh, sampai barang dan karena juga di sana tidak ada. Terima kasih. Pak Edi sempat dengar nggak itu tentang pertanyaan untuk memfilter ya, bagaimana memilih berita yang masuk karena ada akses internet, sekarang banyak berita hoax tipu-tipu berkeliaran, bagaimana mempersiapkan masyarakatnya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Bapak ya, Bapak siapa saya kurang tahu. Pak Sinam, Pak Sinam. Oke, memang situasi saat ini bahwa hoax yang begitu banyak bertebaran di dunia maya ya, itu tidak menutup kemungkinan masuk ke desa-desa. Tetapi internet aktif yang ada ini memang dibatasi untuk penggunaan media sosial. Hanya misalnya penggunaan PPA kalau aksesnya tidak terlalu cepat, terlalu baik. Nah, tetapi yang lebih penting adalah yang kita bangun adalah bagaimana membangun kesadaran warga akan memilah informasi mana saja yang bisa diterima dan lebih utamakan pemikiran dulu apakah informasi ini benar atau tidak hanya menerima begitu saja. Selain itu, yang kehadiran internet ini harapannya tujuannya dalam hal membangun ketangguhan masyarakat terhadap menerima bencana, yaitu bagaimana internet ini bisa menjadi alarm ketika terjadi sesuatu bencana, atau misalnya di wilayah Kalimantan Tengah selama tahun 2015 pernah ada bencana kabut asap. Nah, harapannya dengan internet ini kita bisa menyampaikan warning kepada masyarakat ketika situasi cuaca atau iklim memang sangat mudah untuk terbakar. Begitu Pak. Cukup ya, oke, terima kasih. Summary 1 menit? Oke, summary 1 menit. Jadi kalau dari Access Project sebenarnya ini dia siapa? Dari through Access Project, we contribute to the community resilience, vision of electricity and internet access, and this will open access to better information, education, health, and other essential services needed to improve their well-being and livelihood. We train and certify local communities so they have knowledge and how to operate the infrastructures that we are going to build. And we are going to help the community establish the institutions that will manage the infrastructure so it will be sustainable. And if you have any more information, we're there. UNDP. Thank you, Bu Seri. Sorry. Terima kasih. Yes, okay. Thank you, UNDP, and then also the Access Program.